Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma illa arwah masyayikhina khususan Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah al-Kaf thumma ila muallif hadzal kitab al-Imam al-Busiri wal Imam Ibn Najibah wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yunid darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami wa rawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna ad-darurata la ta'du 'ala al-'isami wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral a'mam, ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatid, ma'asyiral aba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini walaupun keadaannya sedikit tidak mendukung kan tadi hujan deras, tapi masih alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Digampangkan langkah kita, digampangkan jalan kita, taufik diberi masih sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul. Padahal cuaca tak mendukung nian istilahnya. Kalau hujan dingin ini lemak di rumah. Atau lemak makan-makan, lemak santai-santai, tapi alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian kita, yaitu kajian daripada membaca syarah Burdah Al-Busiri, qasidah yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bab ketiga. Ini bab ketiga. Karena qasidah Al-Imam Al-Busiri ini yang dikenal dengan Al-Burdah itu dibagi seperti kita sudah sampaikan juga jadi 10 bab. Dan kita sudah masuk ke bab ketiga. Bab pertama masalah cinta wal gharam dan rindu kepada kekasih tiada lain yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua masalah hawa nafsu, bagaimana cara menahan hawa nafsu dan tipuan hawa nafsu, setan dan lain-lain sudah juga kita bahas alhamdulillah. Ini bab ketiga, bab fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas atau tentang memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Al-Imam Al-Busiri di bab ketiga ini akan menjelaskan, memberitahu kepada kita keunggulan, keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kemuliaan tersebut jibillah. Jibillah itu memang tabiat Nabi, tabiat manusianya seperti itu. Bukan karena khususiyah, bukan karena beliau Nabi, bukan. Karena memang manusianya Nabi, tabiat basyariyahnya Nabi itu sudah mulia. Apalagi disambung dan ditimpa lagi dengan tabiat khususiyah nabawiyah,
kelebihan karena beliau adalah Nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Busiri ini dibagi sama Imam Busiri. Nabi itu mulianya atau mempunyai sifat yang mulia, yang unggul. Dari sisi manusianya sudah mempunyai sifat yang mulia. Apalagi ditambah dengan sisi kenabian, kerasulan dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, bait pertama dari bab ini beliau mengatakan, zalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Kata beliau, sebelum beliau memuji Nabi, biasa gaya ulama dulu itu selalu merasa dirinya itu kurang, selalu merasa dirinya itu jauh daripada mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang itu makin dekat dengan Allah pasti makin merasa dia tak kata apa-apanya. Kalau kita ngerasa tiap hari bertambah dekat dengan Allah, ngerasa kita dekat dengan Allah, tapi masih kita melihat amal kita, masih kita melihat aku, aku ni macam ini, masih terus omongan aku itu ada di lidahnya, berarti masih mirip dengan setan. Setan itu ana khairum minhu. Yang pertama kali ngomong ana itu setan. Ketika disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, apa jawab dia? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi pertama kali ngomong ana itu setan. Jadi kalau kita merasa setiap harinya masih kita melihat diri kita berarti masih jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngerasa kita tidak kata apa-apanya, amal kita tak tahu kita ni punya amal, malahan tak ngerasa punya amal. Orang kalau nyimpen duit, nabung duit, ngerasa dia ada duit, nabung duit ada. Nah, ini amal jadi kecil itu juga. Jangan ngerasa kita punya amal. Itu baik berarti insya-Allah. Makin lama makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. If'alil khair warmihi fil bahr. Itu perkataan orang Mekah. If'alil khair, lakukan kebaikan, kemudian irmihi fil bahr. Buang kebaikan tadi di Sungai Musi istilahnya. Habis kita ada majlis taklim sudah, bungkus, buang. Jangan dicari lagi istilahnya. Jangan disebut-sebut lagi. Jangan dibahas lagi sudah. Habis sedekah, habis infak sudah, bungkus, buang ke laut. Sudah, biarlah kaget di akhirat kita kita cari amal tersebut. Di dunia tidak usah dicari lagi. Itu baru orang tadi lama kelamaan bisa tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah gaya ulama dulu. Orang-orang dulu yang dekat dengan Allah begitu. Tidak merasa dirinya itu mempunyai amal sama sekali. Al-Imam Al-Busiri di awal bab ini beliau memulai dengan gaya tawaduknya beliau. Kata beliau, zalamtu, aku ini kata beliau banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bait ini beliau mengatakan wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardhin wa lam asumi. Aku ini tidak pernah melakukan sunnah sama sekali. Yang cuman aku lakukan hanya salat fardu dan puasa wajib. Ini tawaduknya beliau. Kalau jadi puasa salat wajib, puasa wajib itu bukan tempat afdaliyah. Misalkan anak mau Haji Sarni, anak lebih afdal dari Haji Sarni. Kenapa? Karena anak salat 5 waktu. Itu bukan tempat untuk kita nimbang keafdalan, kemuliaan. Tapi di mana kita mau menimbang atau membandingkan fulan lebih afdal dari fulan dari amalan sunnah-sunnahnya. Karena di sunnah inilah bab terbuka. Misalkan antum besok salat 1000 rakaat, anak 100, berarti lebih banyak amalnya. Gitu. Jadi di bab sunnah kita bisa kita bisa bandingkan mana yang afdal, atau kita bisa bandingkan diri kita, apakah diri kita sudah makin bagus atau belum, apakah diri kita sudah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum dari amal sunnah. Kalau amal wajib sudah wajib, memang kita harus dilakukan, bukan untuk dipuji. Kalau sekarang kan tidak, kita sekarang rajin sholat 5 waktu, bangga dia. Padahal itu seharusnya tidak perlu dibanggakan. Puasa wajib Ramadan, bangga dia, tidak perlu dibangga ke itu. Memang itu wajib yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, aku ini banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang mana kata beliau, dalam sunnah inilah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in uhibbuhu bin nawafil." Kata Allah, atau kama qala, kata Allah, tidak ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku sukai daripada dia melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen cepat sampai kepada Allah, pengen dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita lepaskan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja, misalkan kita istiqomahkan, kita hadirkan, kita maki sunnah ini, ingat pas maki melakukan sunnah tadi, istiqomahkan sunnah tadi, ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu antum akan ngerasa ke berapa hari hasil daripada amal tersebut. Sunnah apa saja. Maka dari itu bibi daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Tahir bin Husain bin Tahir, bibinya ni ngomong sama ponakannya dua ikut ini, masih kecil waktu itu. Wahai ponakanku, kalau kalian ketika masuk ke kamar mandi mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, apa dia sunnah Nabi? Masuk kamar mandi pakai alas kaki, sendal. Masuk kamar mandi pakai kopiah atau tutup kepala, itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Di kamar mandi jangan berisik, istilahnya jangan angkat suara, itu sunnah Nabi. Terus di kamar mandi sunnah Nabi tidak telanjang bugil, afwan, itu juga sunnah Nabi. Nabi tidak pernah mandi samping lepas galo-galo pakaiannya. Ada apa pakaian khusus atau ditinggal ke sedikit sama Nabi pakaian untuk beliau mandi. Tak pernah Nabi telanjang bugil, walaupun di kamar mandi, walaupun sendirian, tak pernah. Itu sunnah Nabi. Di kamar mandi misalkan cara buang air kecilnya ngikuti sunnah Nabi, cara ceboknya ngikuti sunnah Nabi. Kata bibinya, kalau kalian melakukan istiqomah sunnah-sunnah di kamar mandi, bukan di masjid, bukan di majlis ta'lim, di kamar mandi, la kharajtuma minal hammam wa ma'akuma nurun nubuwah. Kalian akan keluar dari kamar mandi dan di muka kalian ada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar mandi benar. Di kamar mandi, tempat yang paling istilahnya paling kotor, atau tempat yang paling tempat setan, istilahnya kamar mandi. Kan di dalam beberapa riwayat setan itu dikasih rumah sama Allah di kamar mandi. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Yang apalagi yang punya penyakit was-was. Yang punya penyakit was-was itu biasanya galak lama-lama di kamar mandi. Iya, jadi was-was dia. Jadi kamar mandi pun kalau kita rutin melakukan sunnah Nabi, istiqamah, dan kita merasakan, harus istisyar. Istisyar itu kita ngerasa ke ini aku lakukan sunnah Nabi. Sekecil apapun itu di mata kita, bakal kita rasa ke lain. Kita rasa ke hati kita lain. Kita rasa ke akhirnya ngerembet. Ketika kita istiqamah lakukan sunnah Nabi, sih kok ngerembet, pengen melakukan yang lain. Misalkan melakukan sunnah adab-adab di kamar mandi tadi, sebelum kita keluar kamar mandi pasti nanti pengen wudu, padahal belum waktunya sholat, karena selalu dalam keadaan berwudu juga sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Istiqomah wudu, misalkan nanti setelah keluar dari kamar mandi kebiasaan pengen sholat 2 rakaat setelah wudu, karena itu juga sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya istiqomah juga qobliyah, ba'diyah, witir, duha, itu ngerembet. Kalau kita sudah melakukan satu saja istiqomah, tapi bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan terus kita lakukan, itu ngerembet ke sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang lain, dan bakal kita rasa ke lain, hati kita ini lain, tenang. Hati kita lain, cak ngerasa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita ngeremehkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah juga, dosa itu. Ini sunnah juga, sudahlah, ada usah sunnah. Jangan. Kalau memang kita tak bisa ngelakuin, sudah ada usah pakai komentar. Sunnah juga, diam deh. Misalkan lupa bawa siwak, sudah. Ada usah sunnah juga itu. Lupa salat witir, lupa salat duha, ketinggalan, jangan Jangan sampai meremehkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, karena ancaman bagi orang yang meremehkan sunnah Nabi, kata Allah, akan dijadikan orang tersebut meremehkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang biasa ngeremehkan qobliyah sebelum subuh, qoblal fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh, dia ngeremehkan, ini orang bakal diberi sama Allah balasan atau iqab, meninggalkan salat subuh. Karena dia biasa pertama kali ngeremehkan sunnah qobliyah subuh. Sunnah juga. Coba kebalikannya kita bayangkan. Wong yang istiqomah salat qobliyatul fajar,
2 rakaat sebelum sholat subuh dia istiqomah. Terbayangkan tidak orang ini akan meninggalkan sholat subuh? Tidak terbayangkan. Kenapa? 2 rakaat sunnah sebelum subuh dia lakukan terus. Apalagi subuhnya, ya kan? Witir, dia biasa bangun sebelum azan, istiqomah dia witir. Tak bakal dia meninggalkan sholat subuh. Witir baik dia istiqomah, apalagi sholat subuh. Itu. Jadi kalau orang yang memperhati sunnah Nabi itu insya Allah akan dijaga daripada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia meremehkan sunnah Nabi, na'udzubillah, akan diberi balasan oleh Allah, iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab sebelum di akhirat di dunia. Dia akan meremehkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sunnah inilah mereka ulama mendapatkan cinta perhatian khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, kalau kalian ingin cepat sampai kepadaku, dekat dengan Nabi Muhammad, rutin lakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baru dengar? Paling tidak usahakan, misalkan baru dengar di majlis taklim, oh sunnah Nabi begini, lakukan langsung. Jangan mikirkan oh aku bisa istiqomah atau tidak, jangan. Itu urusan nanti itu. Berarti kita mulai dengan niat yang jujur, tulus, memang ingin melakukan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Walaupun misalkan nanti lupa lagi, kita tinggal ke sunnah tadi sebulan, 2 bulan, ingat, lakukan lagi. Tidak apa. Namanya manusia, mahlul khata' wa nisyan. Pasti kita negara lupa, pasti kita lalai, pasti kita juga punya salah banyak. Jadi tidak apa-apa. Jangan mikirkan bagaimana nanti bisa istiqamah atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhim nahnu nabda, kata ulama itu. Al-muhim mulai. Wal bagi Allah, sisanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara biar kita ini ingat selalu sunnah Nabi itu, baru dengar langsung kita amalkan, baru dengar langsung kita amalkan. Nah, insya Allah selalu akan kita ingat sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan makom seperti Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, yang beliau mengatakan semua sunnah Nabi sudah aku lakukan, kata beliau. Sampai manjang ke rambut, di akhir hayatnya beliau manjang ke rambut. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Semua sunnah Nabi sudah aku lakukan kecuali satu, kata dia. Apa? Aku tak punya putri yang namanya Fatimah, sehingga aku bisa nikahkan dengan pemuda laki-laki yang bernama Ali. Itu kan di luar kuasanya, itu kan. Masalah anak itu urusan Allah. Cuman itu kata dia yang tak aku bisa. Dan disesali sama beliau. Pengen punya putri sehingga bisa beliau namakan Fatimah, niru Nabi, dan mantunya namanya Ali juga niru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya ulama dulu itu mengikuti Nabi. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau itu jalan bersama teman-temannya, pas di tengah jalan untanya itu dibelokkannya. Padahal bukan gang, ini bukan jalan biasa, dibelokkannya. Tidak kata apa-apa. Habis itu diluruskannya lagi, jalan lagi. Teman-temannya nanya, kenapa wahai sahabat Rasulullah, murid-muridnya, ada apa? Apa faedahnya? Itu mungkin sini dapat pahala, tidak, kata dia. Suatu hari aku pernah jalan sama Nabi, aku melihat Nabi membelokkan ontanya ke sini. Habis itu Nabi luruskan lagi, jalan lagi. Sudah, itu. Jadi adat biasa, kelakuan biasa Nabi besar Muhammad SAW, adat istiadat beliau, sehari-hari beliau diikuti oleh Abdullah bin Umar. Bahkan beliau saking ingin terus mengikuti sunnah Nabi, beliau itu ada satu pohon tiap hari disirami sama dia. Pohon ini tiap hari disirami. Madinah kalau lagi panas, batang kalau tidak disirami mati. Itu kan. Ngapa wahai Abdullah bin Umar, antum sirami pohon ini tiap hari? Karena aku pernah melihat Nabi berteduh di pohon ini. Biar aku bisa berteduh terus di pohon ini seperti Nabi, jangan sampai pohon ini mati, aku sirami. Biar bisa terus mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru jadi Abdullah bin Umar, baru jadi Imam Ahmad bin Hanbal, baru jadi Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Jadi beliau itu mendapatkan makom yang tinggi bukan dengan tidur, dengan masuk alasan, tapi dengan selalu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari jalan sunnah inilah kita bisa cepat sampai kepada Allah. Karena kita kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan yang lain-lain, dengan ibadah yang lain, itu panjang waktunya. Sedangkan umur kita pendek.
pengen waktu yang cepat, singkat, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan apa itu? Dari jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Al-Busiri, orang seperti Al-Imam Al-Busiri yang sudah melakukan semua sunnah Nabi, tapi tadi masih merasa jauh dari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku ini banyak, baru beliau masuk setelah pengakuan tawaduknya beliau, masuk beliau ke pembahasan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku banyak meninggalkan sunnah-sunnah orang yang selalu menghidupkan malamnya, ahyadz zalam, yang menghidupkan kegelapan malam, sampai-sampai ila anishtakat qadamahu durrat min warami, sampai-sampai orang yang maksudnya Nabi yang menghidupkan malamnya ini sampai-sampai kakinya bengkak karena apa? Karena lamanya berdiri di malam hari. Jadi Nabi itu kalau masalah qiyamul lail nomor 1. Tapi kata ulama, Nabi tidak pernah diriwayatkan Nabi itu bangun dari Isya melekan terus sampai subuh dah. Nabi tidur dulu, istirahat dulu beliau. Cuman tengah malam baru bangun, dan bangunnya itu baru sholat sampai kadang surat Baqarah dibaca. Salah satu sahabat pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam. Jadi musola mihrab atau musola Nabi Qiyamul Lail itu kalau kita di Masjid Nabawi, di luar dari lingkaran kuburan Nabi. Nah, ini yang pernah ziarah ke Masjid Nabawi, misalkan ini peta kuburan Nabi, atau dinamakan Hujrah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Ini di luar. Nah, di luar sini. Di belakangnya lagi tempat Ashabus Suffah. Nah, ini peta ini di luar daripada kotak besi itu, ada peta cuman bisa 2 soft. Depan 1 soft, belakang 1 soft, dan mungkin bisa 20 orang. Kecil tempatnya, itu tempat Nabi Qiyamul Lail. Jadi Nabi Qiyamul Lail terkadang di rumah beliau, seperti dalam beberapa riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi kadang Qiyamul Lail di kamar, terkadang beliau Qiyamul Lail di luar, di masjid. Nah, ketika beliau Qiyamul Lail bangun salat malam di masjid itu, beberapa sahabat ikut salat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat, Nabi pernah baca surat Baqarah. Aku kira 100 ayat tak tahu sampai akhir rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua baca surat Al-Imran. Terus sampai 4 surat yang panjang itu dibaca sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bangun malamnya. Cuman itu, ngapa bisa Ustaz dia Nabi ini baca surat-surat yang panjang di waktu yang singkat? Itu lain. Kalau sudah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf malam hari hatam 4 kali. Malam hari hatam 4 kali. Di waktu malam, siang 4 kali. 4 kali hatam. Dari mana waktunya? Sama waktunya. Istilahnya berapa jam? Misal 12 jam dari malam sampai subuh, 12 jam. Sama 12 jam. Waktunya sama. Cuman keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beda. Kapan kita dapatkan keberkahan itu? Ya kalau kita sudah terus-menerus istiqomah melakukan sunnah-sunnah tersebut, insyaallah kita akan diberikan keberkahan seperti yang diberikan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Amin ya rabbal alamin. Jadi Qiyamul Lail itu mempunyai faedah yang sangat banyak. Selain di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah, termasuk faedah Qiyamul Lail al-iqtida' bi Rasulillah SAW. Kita mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sunnah Nabi itu ada tidurnya tetap, bukan bangun semalaman. Sunnah Nabi tidur. Kata Sayyidah Aisyah, kau kalau malam hari ingin melihat Nabi tidur, Nabi tidur. Tapi nanti tidur lagi kita, kata Sayyidah Aisyah, bangun lagi, kemudian Nabi lagi sholat. Tidur lagi, bangun, kemudian Nabi tidur. Gitu Nabi salatnya. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya apa itu? Risalah Mu'awanah, Risalah Al-Mu'awanah, beliau mengatakan Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat salat di malam hari. Itu sunnah yang dilakukan terus-menerus oleh Nabi besar Muhammad SAW. 13 rakaat yang selalu dilakukan oleh Nabi. Cuma kadang diselang-seling dengan tidur. Karena itu memang lebih susah.
Wong kalau bangun dari malam isyak sampai subuh lebih gampang. Apalagi sama kopi segelas misalkan. Udah melek gampang. Tapi kalau yang sudah tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, berarti kan memang hawa nafsunya di tangan itu. Setan tidak bisa berkutik nian sama dia berarti. Kapan dia nak bangun, bangun. Karena Nabi juga punya kelebihan khusus. Tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur kata Nabi, tapi hatiku tidak tidur. Maka dari itu khususiah kelebihan untuk Nabi, kalau beliau bangun tidur langsung sholat tak apa-apa. Kalau kita tak harus wuduk dulu. Karena tidur membatalkan wudu. Tapi untuk Nabi tidak, karena hatinya tidak tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi begitu. Bahkan beliau pernah menegur beberapa sahabat yang semalaman bangun. Cuman ini bukan artinya ini Ustaz ada tapi Habib fulan semalaman bangun. Tidak, lain. Nabi itu menegur beberapa orang karena asbab tertentu. Jadi beberapa orang pernah ditegur sama Nabi. Seperti salah satunya Abu Darda. Abu Darda itu setiap malam bangun. Setiap malam bangun, tidak tidur. Siangnya puasa. Abu Darda ini saudara yang ada ukhuwah di dalam Muhajirin dan Ansar itu ada ukhuwah, saudara angkat yang diangkat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saudara angkatnya Salman Al-Farisi. Jadi suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, melihat bininya berantakan, tidak berdandan istilahnya. Bini kan dianjurkan berdandan untuk suami di dalam rumah. Dalam rumah berais, bukan di luar berdandan. Di rumah berantakan, pas keluar baru berdandan. Lain. Kalau yang dianjurkan di rumah berdandan, di luar jangan berdandan. Jadi sahabat Salman ketika melihat istri daripada saudaranya Abu Darda berantakan, tidak berdandan, ditegur, berdandan buat laki kau. Itu wajib, termasuk kewajiban istri. Apa jawab istri Abu Darda? Saudara kau tuh katik nafsunya sama betina sudah. Aku tidak ditolenian, buat apa aku berdandan? Marah Salman Al-Farisi. Abu Darda datang, kata Salman itu, sudah. Kenapa tidak ditolenian? Siangnya puasa, malamnya sholat. Sudah tidak ditolenian aku, kata bini. Akhirnya Salman Al-Farisi nginep di rumah Abu Darda. Masuk waktu malam, Abu Darda nak sholat, ditahan sama sahabat Salman. Jangan tidur, suruh tidur. Ini orang nak sholat, bukan orang nak kelakar, bukan orang nak majlas, bukan nak maksiat, bukan nak sholat. Disuruh tidur. Kata sahabat Salman, tidurlah. Akhirnya sama sahabat Salman Abu Darda ini. Kemudian pas di tengah malam hari thuluthul lail baru dibangun, sekarang sholat. Baru kita sholat. Besoknya Abu Darda nyediakan makanan buat sahabat Salman. Kata sahabat Salman, demi Allah aku tidak mau makan kecuali kau makan. Ini sumpahnya tamu, kan? Dia puasa Abu Darda ini. Akhirnya mau tidak mau dibatal ke puasanya, karena bukan puasa wajib, puasa sunnah. Menghormati tamu wajib, ini sunnah. Jadi afdal menghormati tamu, dibatal ke puasanya, makan. Habis itu dinasihati sama sahabat Salman. Ya Abu Darda, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan. Ada hak-haknya masing-masing. Buat diri kau ada haknya untuk istirahat, tidur. Buat istrimu ada haknya, sisakan waktumu buat istrimu. Buat Allah juga ada haknya, waktu khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati sama sahabat Salman. Akhirnya Abu Darda diterima, cuman ngelapor ke Nabi, diceritakan sama Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Nabi? Sadaqa Salman. Benar Salman Al-Farisi, betul. Buat diri kau itu ada hak, buat bini kau ada hak, buat Allah juga ada haknya. Jadi diatur waktu, bisa-bisa mengatur waktu. Inilah yang diterapkan atau yang disetujui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang belum terbiasa, misalkan jangan baru dengar faedah qiyamul lail langsung malam ini bangun dari jam 2 misalkan. Dari jam 1 dia masang alarm. Itu paling seminggu habis itu udah tinggalkan qiyamul lail. Untung tak subuhnya juga tinggalkan. Jangan. Namanya hawa nafsu, kita sudah pernah bahas bab hawa nafsu kan harus sedikit-sedikit. Dibiasakan dulu. Guru kita Abu Said Ahmad itu di Mekah selalu nasihati kita, kamu paling tidak bangun 15 menit sebelum subuh. Atau paling tidak kata Buya, kamu bisa sholat witir 5 rakaat atau 3 rakaat. Itu dulu.
terbiasa bangun, karena ini butuh kebiasaan. Tidak bisa langsung sekaligus. Termasuk adat salaf soleh dulu itu, anaknya walaupun masih umur setahun 2 tahun, ketika di malam hari thuluthul lail dibanguni. Ngapa suruh dibalik bantalnya? Yang penting budak ini pas jam 2 jam 3 bangun. Bukan disuruh sholat, bantalnya dibalik. Yang penting dia bangun. Dari kecil dia. Jadi terbiasa dia dari kecil sudah bangun di malam hari. Besarnya baru dia bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum punya kebiasaan bangun malam, jangan langsung sekaligus bangun semalaman. Karena pasti itu kedepannya ditinggalkannya galau daripada qiyamul lail sayang. Kana ba'du salaf yaqul laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Sebagian salaf mengatakan, kalau bukan karena bangun malam, aku tidak senang hidup di dunia ini. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan, ladzatu qiyamul lail laysat minad dunya fi syai', innama hiya min ni'amil akhirah ajjalaha Allahu li awliyaih. Sebagian ulama mengatakan aulia bahwasanya kelezatan yang ada di malam hari itu bukan nikmat dunia, itu nikmat akhirat. Cuman dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada ulama mengatakan, mundu arba'ina sanah ma ghammani syai' illa tulu'ul fajr. Sudah 40 tahun tidak membikinku sumpah kecuali kalau fajar masuk, waktu subuh masuk. Karena waktu dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala habis. Dia kalau malam kan sepi, yang punya anak, yang punya bini lagi tidur galau. Kalau sudah masuk waktu pagi sudah mulai ramai, tak bisa dia khusyuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 40 tahun tidak ada yang membuat aku sumpah kecuali waktu subuh, kata dia. Bukan karena nak solat, bukan. Karena waktu subuh sudah mulai ramai, tak bisa lagi aku berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama memang tidak ada wali kecuali qiyamul lail. Karena kewalian itu tidak dilantik kecuali di waktu qiyamul lail. Wali itu kan sama, ada lantikannya juga, bukan masing-masing. Ada diwan, ada bukunya, yang mana diriwayatkan yang memegang bukunya ini dan yang menulis adalah Sayyidah Zainab Al-Kubra bintul Imam Ali bin Abi Thalib. Termasuk lakab beliau Sahibatud Diwan. Apa Sahibatud Diwan? Yang mencatat. Oh ini naik jadi wali sekarang, catatnya. Ada bukunya, bukan sembarangan. Itu namanya siapa yang megangnya? Sayyidah Zainab, yang hadir di peperangan Karbala. Yang berkat beliau kita ada Ahlul Bait daripada keturunan Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika itu ingin dibunuh juga, tapi Sayyidah Zainab yang melindunginya karena masih kecil. Sayyidina Ali Zainal Abidin bibinya, berarti kan Sayyidah Zainab ini saudari Sayyidina Husain, putri dari Al-Imam Ali wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kuburannya di Mesir, luar biasa, makom besar. Sahibatud Diwan, yang megang buku wali itu beliau. Al-Musyirah termasuk julukannya. Kalau ada yang baca qasidah dia itu ada termasuk Al-Musyirah. Al-Musyirah itu yang nunjuk dia wali, dia yang lantik dia wali. Itu cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelantikan itu kata ulama tidak terjadi kecuali di waktu qiyamul lail. Kecuali di waktu qiyamul lail. Makanya ini diambil dari qaulullah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, sebagian dari malam wahai Muhammad, khitab buat Nabi Muhammad tapi buat kita semua. Fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun tahajud. Tahajud itu salat malam setelah tidur, itu tahajud. Kalau salat malam sebelum tidur bukan namanya tahajud. Tahajud itu bukan nama solat, bukan. Tahajud bukan nama solat. Tengok di kitab-kitab sunnah, kitab-kitab fikih, dak kata namanya solat tahajud. Tapi solat tahajud itu solat yang dilakukan setelah bangun tidur malam, namanya solat tahajud. Seperti tahiyatul masjid. Sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid tidak ada namanya solat sunnah tahiyatul masjid. Jadi misalkan kita masuk masjid, imam lagi solat maghrib, tak boleh kita sholat tahiyatul masjid situ. Sudah ikut imam sholat maghrib, itulah sholat tahiyatul masjid kamu. Tapi kalau kita masuk masjid, imam belum sholat, masih kosong nunggu imam, baru kita situ sholat tahiyatul masjid. Itu. Jadi sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid itu sholat apapun yang dilakukan ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk, namanya tahiyatul masjid. Begitu juga tahajud. Tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam, itu tahajud. Misalkan kita belum sholat isya,
langsung tidur kita. Jam 12, jam 1 kita bangun, salat Isya, itu namanya tahajud. Isya tapi namanya juga tahajud karena kita lakukan setelah bangun tidur. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Moga-moga asa. Kalimat asa itu kalau di Al-Qur'an artinya litahqiq, pasti. Wahai Muhammad, bangunlah malam, karena ketika kau bangun malam kau akan diberikan oleh Tuhanmu maqaman mahmuda, kedudukan yang dipuji. Sebagian ulama tafsir mengatakan kedudukan ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan kedudukan di dunia, bukan di akhirat nanti ketika semua makhluk meminta syafaat kepada para nabi-nabi dan ditolak, Nabi Muhammad yang bisa mengatakan analaha itu asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Jadi ulama mengambil dari makna ayat tersebut bahwasanya tidaklah dilantik kewalian seseorang kecuali di waktu malam. Kecuali di waktu malam. Qiyamul lail mansyurul wilayah, tempat disebarkannya atau tempat dilantiknya para wali itu di waktu malam. Jadi yang pengen jadi wali ya harus ada bagian bangun di waktu malam. Kalau nak jadi wali tidurnya sampai subuh ya kaget dulu, biasakan dulu bangun malam, insyaallah habbah kita diberikan makam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa minha, termasuk faedah qiyamul lail, muwafaqatul qa'im as-sa'ah allati fil lail yustajabu ad-du'a fiha. Di waktu malam itu ada satu waktu yang mana doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di waktu malam turun banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang waktu malam ini waktunya para wali, waktunya mereka berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna hina yabqa thuluthul akhir minal lail fayaqul hal min da'in fa astajib lah. Allah Subhanahu wa taala turun. Ini bukan Allah yang turun. Na'udzubillah, subhanallah, ma'adzallah. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada turun, tidak ada naik. Tapi yang turun ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam, di bagian malam akhir sudah mendekati subuh, Allah menanyakan, ada yang minta tak? Aku jawab, kata Allah, aku beri. Ada yang ingin bertobat, aku kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada keutamaan qiyamul lail, faedah qiyamul lail, melatih kita untuk ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat di masjid, kita hadir majlis ta'lim, itu banyak yang lihat, sarung nak ikhlas, pengen belajar ikhlas, kau rutin nih, istiqomah bangun malam, itu ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata uang sepi, kata yang lihat. Makanya ulama-ulama dan qiyamul lail termasuk itulah, karena mereka pengen punya amal yang ikhlas murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adat mereka. Selain tawaduk, mereka juga punya adat menyembunyikan amal mereka. Segimana mungkin jangan sampai ada yang tahu. Bahkan diriwayatkan termasuk daripada wali-wali Allah dulu tu ada yang menangis 40 tahun karena takut kepada Allah, istrinya tidak tahu. Padahal dia nangisnya di kamar, tidur sekasur. Cuman bininya tidak tahu dia nangis 40 tahun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menahan sakit demam itu 20 tahun, di dalam riwayat diceritakan 20 tahun dia nahan sakit tersebut untuk mujahadah, untuk melawan hawa nafsunya, tapi bininya tidak tahu, orang rumahnya kata yang tahu. Jadi dulu tu dah cepat langsung diupload, amal sedikit langsung diupload, amal sedikit diupload, amal dah. Orang dulu disembunyikan. Kita sudah bahas juga, kan di awal-awal daripada qasidah Burdah, termasuk perjanjian wali-wali Allah kepada Allah itu harus asirrun maktum, harus punya rahasia yang sangat dikunci. Apa rahasia itu? Ya amal mereka itu. Jangan sampai ada yang tahu. Amal mereka tidak disebar-sebarkan ke mana, murni ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Busiri di qasidah pertamanya di dalam bab ketiga memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan bangun qiyamul lail sampai qadamahu durra min warami, sampai kaki beliau itu bengkak. Kenapa? Karena saking banyaknya bangun di malam hari. Sayyidah Aisyah pernah suatu malam berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa terlalu maksa sampai kaki antum bengkak,
sampai kaki antum berdarah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Kata Sayyidina Aisyah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu itu sudah diampuni ya Rasulullah, umpama ada. Bukan artinya Nabi pernah melakukan dosa, la hasya wa kallah, mustahil Nabi melakukan dosa. Tapi inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar law waqa'a adz-dzanab. Kalau umpama ada dosa yang terjadi, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak terjadi. Nabi maksum, dijaga oleh Allah dari semua dosa, baik saghair atau kabair, baik dari beliau dilantik, sebelum dilantik atau setelah beliau dilantik menjadi nabi, tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Perbuatan-perbuatan yang zahirnya seakan-akan ditegur oleh Allah, itu bukan dosa, itu bukan perbuatan salah. Semua ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Jadi jangan gampang-gampang nisbatkan kesalahan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerem kita dengarnya. Ngapo? Enggak pernah belajar, tidak tahu sejarah Nabi, tahu-tahu ngomong Nabi berbuat salah. Nabi baik pernah berbuat salah. Itu kalau ada qadiyat dicambuk itu sama qadiyat. Qadiyat pengarang kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Luar biasa, ketat di bab akhir beliau bahas. Orang-orang wong yang ngatur ke beme ini. Oi, kau ni miskin tak bergawe. Nabi be miskin. Itu tak boleh. Jadi dia menjadikan Nabi hujjah kemiskinan dia untuk menutup aib kemiskinan dia. Tak boleh. Oi, kau ni tak bergawe, miskin, ngandal beh. Ini Nabi be miskin hidupnya. Tak boleh. Itu harus yu'azzar, kata Imam Qadiyah. Harus dicambuk itu, diberi hukuman. Apalagi orang yang dengan santainya melakukan Nabi be pernah berbuat salah. Karena dia pernah salah, dikira Nabi sama dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Coba baca syarah atau tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang seakan-akan Nabi salah. Apa kata ulama? Baca coba. Misalkan satu cerita saja. Ketika Nabi besar Muhammad SAW diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketua munafik. Ketika dia mati, munafik bukan munafik zaman kita. Munafik ini maksudnya kafir, hatinya kafir. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini yang dimaksud kalau ada kalimat munafik di Al-Qur'an, maksudnya munafik yang kafir. Jadi hatinya itu memang kafir. Islam cuma di lisan, hanya biar selamat dari Nabi Muhammad SAW. Tak kena pajak, tak kena perang. Itu munafik zaman Nabi. Kalau ada munafik yang itu sampai sekarang, berarti itu munafik yang kafir. Dan setiap kalimat munafik di Al-Quran itu yang dimaksud. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Tempatnya di api neraka paling bawah. Lebih daripada Yahudi, lebih. Kalau dia dari 12 istilahnya. Depan manis, di belakang dia jahat. Itu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena dia pengen mendapat tetap pujian, karena gila pujian, walaupun pas udah mati tetap dapat pujian, dia wasiat minta sama Nabi ketika dia mati dikuburkan, dikafankan dengan gamis Nabi. Itu pertama. Kedua, minta Nabi yang nyolati. Datanglah anaknya. Abahnya lah meninggal, lah mati. Anaknya sahabat mukhlis luar biasa, muhib, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya bawa surat wasiat abahnya. Karena ini wasiat. Nabi ketika membaca surat itu nak dilakukan kalau iya, kata Nabi. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kan tahu ini munafik. Ketua munafik. Istilahnya gembongnya munafik, tahu, semua sahabat tahu. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, gamis antum ini mulia. Jangan antum kasih ke munafik, buat apa? Kata Nabi, ya Umar, gamis ini betul, ini gamis aku. Cuma mana manfaat? Tak bisa memberi dia manfaat. Kenapa? Kalau tak kata keyakinan. Tak kata keyakinan. Ibn Arabi ngomentari cerita ini. Kata Ibn Arabi, kalau dia punya yakin saja dengan Nabi, artinya dia penuh maksiat. Misalkan dia penuh dengan maksiat, mabuk, galak, berzina. Cuma dia yakin, kata Ibn Arabi, dan dia ketika meninggal dikafani dengan gamis Nabi, ma dakhalan nar, tak bakal masuk api neraka, tak bakal diazab, kata Ibn Arabi. Cuman yakin. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan karena dia yakin sama Nabi, dia ini pengen dapat pujian dari orang lain. Oh, hebat Abdullah bin Ubay bin Salul, meninggal dikafani pakai gamis Nabi Muhammad, cak itu.
Kata Nabi, ya Umar, ma nafa'u, ini tak bakal memberi dia manfaat karena dia tak kata keyakinan, tak mustaqid sama ana, tak yakin sama ana, dikasih sama Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin mensolati jenazahnya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, itu munafik, kafir istilahnya. Kafir kan tak boleh disolati. Jangan ya Rasulullah. Tak ya Umar, tetap nak disolati sama Nabi karena Nabi ingin Jabar Khatir. Jabar Khatir putranya sahabatnya mukhlis, muhib, cinta luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mikir ke itu, jangan sampai kecil hati anaknya. Jadi Nabi nak solat akhirnya Nabi solat Sayyidina Umar. Ketika Nabi solat, turun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih, di surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu sekali-kali salat jenazah kalau yang mati wong munafik. Wala taqum ala qabri, jangan berdiri di atas kuburannya. Kenapa? Karena mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini secara zahir seakan-akan kan Nabi salah. Nabi salah, kenapa Nabi nyolati dia? Kan itu secara zahir. Tapi lihat hikmah dari kesalahan Nabi. Oke lah kita katakan Nabi salah, tapi lihat hikmah dari kesalahan Nabi. Disebutkan di kitab-kitab sejarah ketika Nabi mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, itu 1000 lebih dari orang munafik taubat masuk Islam secara 100%. Kenapa? Melihat akhlak yang mulia dari Nabi besar Muhammad. Munafik itu banyak di Madinah. Ini di kitab Muhammad Rasulullah karangan Ad-Doktor Muhammad Ridha disebutkan ketika Nabi mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, pulang Nabi dari jenazah, 1000 lebih dari munafik taubat masuk Islam nian, istilahnya jadi cinta nian dengan Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena melihat akhlak, oi kurang apa baiknya wong ini. Abdullah ni yang fitnah Sayyidah Aisyah, yang setiap ada celah buat nganggu Nabi pasti dia pertama kali. Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Yang fitnah Sayyidah Aisyah dia ini, gembongnya, macam-macam banyak, yang narik pasukan ketika perang Uhud, 300 lebih pasukan ditarik. Sudah nak nyampe tempat perang ditarik pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang apa? Wong ini nganggu Muhammad, kata pengikut-pengikutnya, tapi masih Muhammad dikasih gamisnya untuk kain kafan, datang sholat jenazah sampai di dalam ketika dikubur datang juga. Oh ini berarti bukan manusia biasa. Ini memang manusia yang mulia, akhlak yang luar biasa, tidak dimiliki kecuali oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seakan-akan Nabi salah, tapi lihat hikmah yang terjadi dari perbuatan Nabi tersebut. 1000 lebih daripada munafik taubat dan masuk Islam, betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, orang yang ngatakan Nabi salah itu tak baca ini, tak tahu dia apa natijah hasil dari perbuatan yang seakan-akan salah dari perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum buat kita. Nabi yang melakukan, akhirnya turun hukum. Kalau Nabi tak melakukan, tak kata hukum. Beliau itu musyarri'. Beliau boleh solat, boleh kencing berdiri. Makruh buat kita, wajib buat Nabi. Kenapa? Biar umatnya tahu, oh kencing berdiri itu bukan haram. Kencing berdiri itu makruh. Jadi melakukan perbuatan yang makruh itu untuk Nabi wajib. Nabi pernah minum berdiri, sunnah minum duduk. Kenapa Nabi minum berdiri? Biar kita tahu bahwasanya minum berdiri itu bukan haram tapi makruh. Ini bab usul fikih. Ini ilmu usul fikih. Jadi yang ngomong Nabi salah tuh tanya, tahu tak namanya ada ilmu usul fikih? Tahu lagi tidak, apalagi belajar. Karena itu. Jadi wajib bagi Nabi untuk melakukan hal-hal yang makruh buat kita. Kenapa? Untuk menjelaskan hukum buat umatnya. Jadi kalau Nabi tidak ada solat untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimana kita tahu ada hukum tak boleh solat untuk orang munafik? Ada tahu kan? Tapi Nabi lakukan, walaupun seakan-akan salah. Lihat hikmah yang Allah kasih, yang Allah tunjukkan atas perbuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada ayat-ayat yang mengatakan Nabi punya dosa, itu umpama, kata ulama. Yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Artinya umpama kau wahai Muhammad mempunyai dosa, maka dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Aisyah
itu, ya Rasulullah, antum sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa antum capek-capek bangun sampai kaki bengkak? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, masa aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena masalah syukur ini itulah masalah yang membuat umat Islam sekarang banyak merosot, banyak keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan itu ketika diusir oleh Allah, wala tajidanna aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku bersumpah demi zatmu, kata iblis, bahwasanya kau tidak akan mendapati dari keturunan Adam orang-orang yang pandai bersyukur, bukan musallin, bukan shaimin, bukan mukriin, bukan. Kau tidak akan mendapati, wahai Allah, dari keturunan Adam orang yang banyak salat, bukan. Kau tidak akan mendapati, ya Allah, dari umat Adam orang yang banyak puasa, orang yang banyak sedekah, bukan. Satu cuma, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan mendapati dari umat Adam orang-orang yang pandai bersyukur. Karena orang kalau tidak pandai bersyukur sudah bakal melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disetujui oleh Allah. Iblis kalau tidak disetujui Allah tidak bisa. Wa qalilun min ibadiyah asyakur, kata Allah, sedikit sekali dari hamba-hambaku ini asyakur. Asyakur itu pakai sighah mubalaghah, artinya yang terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal qalil, termasuk orang-orang yang sedikit, yaitu yang sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.